untuk PC Kota, kami dari tim Koalisi Laki. Jadi mungkin karena saya diberi kuasa ya untuk mengajukan permohonan pra peradilan, jadi mungkin saya langsung menjelaskan saja proses ya, bagaimana kami mengajukan pra peradilan hingga putusan, dan juga sampai pada saat ini saya walaupun sudah putusan, saya masih tetap mengawal klien kami PC Kota ini sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara untuk dua terdakwa lainnya, seperti itu. Oke, baik. Untuk saat ini kan malam ini juga PC dipanggil menjadi saksi kan. Setelah kasus kemarin itu sudah dinyatakan PC bebas dan tidak terlibat. Nah, mungkin boleh diceritain juga kenapa PC sekarang dipanggil untuk menjadi saksi dan kira-kira sejauh apa prosesnya? Oh ya, baik. Jadi perlu saya tegaskan dulu, sampaikan dulu bahwa perkara PC ini di-split ya, ada dua, awalnya PC dijadikan tersangka dan dua temannya juga, ada 3 berkas perkara di-split. Jadi dalam perkara ini ya, sebagai tim kuasa hukum ya, kami telah mengajukan permohonan pra peradilan ya, akhirnya kemarin dikabulkan semua permohonan kami. Lalu sebagai warga negara yang taat hukum, tentunya klien-klien PC Kota tetap menghargai dan menghormati seluruh prosedur hukum yang sedang berjalan, proses peradilan sedang berjalan, maka dia punya kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Ingat, sebagai saksi bukan tersangka ya, dalam perkara ini. Gitu. Oke, mungkin Bang sama Pice bisa dijelasin keputusannya kemarin tuh seperti apa, terus juga kira-kira prosesnya Pice menjadi saksi ini berapa lama gitu? Oh ya, baik. Jadi kemarin waktu pra peradilan itu sudah ada putusan kemarin itu, kami sebagai kuasa hukum ya, kami mengajukan pra peradilan dengan tiga objek pra peradilan. Yang pertama mengenai, kami menguji ya mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap PC. Yang kedua kami menguji mengenai sah atau tidaknya penahanan terhadap PC. Dan yang ketiga mengenai sah atau tidaknya penundaan penahanan perkara terhadap PC. Gitu. Karena ya perkara ini kan setelah PC dikeluarkan ya, karena ya mohon maaf ya, karena mungkin belum cukup bukti atau penyidik belum mampu melengkapi petunjuk jaksa peneliti, akhirnya mau tidak mau klien kami wajib dikeluarkan demi hukum sesuai dengan ketentuan KUHP. Ya, makanya kami juga masukkan juga mengenai penundaan penanganan perkara sebagai objek pra peradilan. Gitu. Dalam pra peradilan ini hakim mempertimbangkan semua dalil permohonan kami. Ya, karena memang sejak awal ada anomali ya dalam proses penyidikan, ada cacat prosedur administrasi, ada dalam hal ini ada penetapan tersangka ya yang mendahului surat perintah penyidikan. Karena mestinya kan surat perintah penyidikan lebih dahulu, baru ada penetapan tersangka seperti itu. Lalu juga dikuatkan juga dengan kami hadirkan saksi ibu korban dan juga BAP tambahan yang isinya menyatakan klien kami PC Kota tidak terlibat dan dia bukan pelaku dalam dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Seperti itu. Lalu kembali setelah putusan telah dikeluarkan dan saat ini ya karena proses sidang untuk dua terdakwa sedang berjalan, maka kami juga sebagai kuasa hukum tentunya tetap mendampingi klien kami untuk mengikuti proses persidangan, dan persidangan untuk klien kami PC Kota selesai malam ini. Ini juga kami sedang menunggu, ini saya jam 11 siang sampai masih menunggu lagi satu saksi dan terakhir mungkin PC Kota akan diperiksa sebagai saksi, dan saat ini kami sedang menunggu panggilan, makanya kami mengisi waktu secepatnya supaya bisa wawancara dengan teman-teman media seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sebelum kita ke Pice, kira-kira bagaimana sih menurut tim kuasa hukum Pice nih melihat dampak putusan ini terhadap Pice, baiknya di sisi mana, terus juga apa yang ingin diluruskan dari informasi atau pemberitaan yang sekarang beredar luas gitu? Ya, baik. Perlu kami tegaskan bahwa dalam pertimbangan hukum dalam amal putusan itu yang jelas bahwa hakim menganggap bahwa yang namanya tersangka PC Kota itu tidak pernah ada, gitu. Karena semuanya sudah cacat prosedur. Lalu hakim pemeriksa juga menyatakan bahwa penetapan tersangka ya terhadap PC Kota
tidak sah dan batal demi hukum. Gitu. Lalu mengenai penahanan juga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan juga penundaan penanganan perkara terhadap klien kami PC Kota juga sama, ya tidak sah dan batal demi hukum, seperti itu. Lalu memang ya dalam peristiwa ini tentunya banyak kerugian yang klien kami alami, ya banyak job-job yang di cancel, tentunya baik termasuk nama baik keluarganya, nama baik klien kami PC Kota juga, dan tentunya kami akan mengambil langkah hukum lanjutan. Ya, kami akan menggugat ya mengenai tuntutan kerugian terhadap Polres Belu yang menangani perkara ini. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sebelum nanti kita ke PC Kota, mungkin kita buka 3 pertanyaan ke teman-teman media. Boleh sebutin nama dan juga medianya. Mungkin boleh dinyalain tombol raise hand. Terus juga mohon maaf, kita hanya buka 3 pertanyaan aja karena mengingat PC masih dalam suasana persidangan, takutnya dipanggil gitu. Boleh teman-teman media? Oh, ada. Ini ada. Kita buka aja. Oke, Mas Dimas dari Nusantara TV. Ya, terima kasih Kak Wadi atas kesempatannya. Halo Bang, halo Kak Pice. Halo Kakak, selamat malam. Bang, mungkin waktu itu sempat wawancara juga sama Abang nih Bang ya terkait salahnya penetapan tersangka kepada Pice sendiri Bang ya. Nah waktu pas wawancara itu Abang sempat ingin menggugat ya, melaporkan instansi terkait salahnya penetapan tersangka kepada Pice. Apakah sudah sejauh mana Bang prosesnya? Apakah sudah ada laporan ataukah bagaimana? Terus yang kedua, otomatis dengan status tersangka Pice kemarin kan otomatis ada kerugiannya mungkin dari brand sendiri maupun job-job Pice sendiri, mungkin kerugiannya boleh disebutkan kan berapa dan banyakkah brand yang cancel Pice sendiri Bang sampai hingga saat ini? Terima kasih. Baik, mungkin saat ini kami karena sedang walaupun putusan sudah kami dapat, sudah kami terima, namun kami sedang fokus mendampingi klien kami Pice ini dalam persidangan untuk 2 terdakwa lain ini. Jadi untuk mengenai gugatan tuntutan ganti kerugian, kami sedang menyiapkan data, mengumpulkan data, karena kita mesti berkomunikasi dengan pihak manajemen dan pihak-pihak terkait yang sebelumnya sudah melakukan kontrak kerja dengan klien kami PC Kota. Kalau mengenai kerugian imaterial ya sudah jelas memang ya tidak bisa dihitung dengan apapun, tapi soal material ini memang kita mesti butuh mengumpulkan data-data sehingga melengkapi gugatan untuk kita ajukan nanti. Jadi untuk kepastian kapan kita belum bisa jelaskan saat ini, ya karena kita butuh waktu untuk menyiapkannya dengan baik. Oke, baik. Mas Dimas dari Nusantara TV, sudah jelas? Sudah Kak Wadi, terima kasih Kak. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman media ada lagi 2 penanya. Kalau ada bisa dinyalain raise hand-nya. Nyalain dulu. Udah? Oke. Langsung aja Mas. Halo Mbak, ini Adis dari Sarpro. Untuk Pice mau nanya dong, ketika sudah dinyatakan bebas karena penetapan tersangkanya terlalu dini, kegiatannya ngapain aja tuh? Ada trauma juga nggak sih untuk melanjutkan kegiatan sehari-hari gitu? Mengingat ini kan dampaknya ke nama baik ya, psikologisnya juga. Nah, itu gimana kegiatannya, ngapain aja, dan memulai kegiatan untuk seperti biasanya tuh susah nggak? Itu ada tekanan mental atau malu atau seperti apa? Oke, buat saya sejak saya dikeluarkan, keseharian saya mungkin cuma masih di rumah, masih tidak berbuat apa-apa. Ya betul, tadi yang kakak bilang ada trauma buat saya juga. Jadi untuk melanjutkan aktivitas atau keseharian saya mungkin agak, karena masih trauma, jadi saya
butuh waktu untuk diri saya lagi biar bisa ketemu orang lebih baik atau biar bisa terbiasa sama orang-orang lagi di luar sana nanti. Oke, ada lagi Kak? Apakah sudah cukup? Baik, mungkin satu penanya lagi, masih adakah dari teman-teman media? Kalau masih ada, boleh langsung nyalain mic-nya atau raise hand, boleh. Oke, baik, sepertinya sudah tidak ada ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri preskon ini, mungkin kita minta waktunya dan juga dari PC mungkin bisa menyampaikan kepada teman-teman media apa yang ingin disampaikan, terus juga selanjutnya setelah ini semua selesai, apa yang ingin PC lakukan lagi untuk ketemu sama fans atau untuk masuk lagi ke dunia hiburan ini gitu. Silakan PC. Oke, terima kasih kakak. Dari saya buat teman-teman semua yang di luar sana, teman-teman kakak-kakak media semuanya, mungkin selanjutnya saya sudah pasti kangen sekali dengan apa yang biasa saya buat, nyanyi, off air atau on air atau apapun itu kegiatan saya. Sudah pasti saya sudah kangen untuk melakukan itu lagi. Ya betul, pastinya ketemu fans, teman-teman pendukung PC, fans PC mungkin kangen juga sama teman-teman semua. Pokoknya kangen Jakarta pastinya, mau beraktivitas kembali lagi di Jakarta seperti dulu lagi. Ya mudah-mudahan saya bisa, karena ada trauma atau mental saya mungkin masih belum stabil atau enak atau gimana, pasti saya akan pelan-pelan dengan diri saya sendiri akan seperti dulu, seperti biasanya, dan bisa beraktivitas lagi pastinya, dan pasti semangat saya pasti. Oke, baik. Terima kasih banyak PC untuk apa yang udah disampaikannya. Mungkin teman-teman media sebelum ditutup ada lagi yang ingin disampaikan atau ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, kita dari manajemen Star Media Nusantara, PC juga kuasa hukumnya PC ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman media karena sudah support terus PC, support dalam pemberitaan, support juga dalam semua karya-karyanya PC. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media udah nyiapin waktu juga malam hari ini. Semoga setelah semuanya ini selesai, tentang hukumnya PC juga selesai, semuanya udah berjalan dengan sebaik-baiknya, dan semoga setelah ini PC bisa balik lagi ke dunia hiburan, terus bisa terus kita support, teman-teman media juga pasti support lagi PC untuk balik kembali, terus berkarya kembali, pokoknya kita tunggu terus karya-karyanya PC setelah ini. Semoga semuanya selesai dengan baik dan juga PC bisa balik lagi ke Jakarta, bisa menyapa fans dan juga bisa terus mengeluarkan karya yang luar biasa lagi gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak teman-teman media, terima kasih PC, terima kasih tim Koalisi Laki untuk informasinya dan juga untuk preskon pada malam hari ini. Untuk itu preskon kita tutup. Sekali lagi kita dari manajemen mewakili PC, mewakili kuasa hukumnya Koalisi Laki mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya.